Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Urifa dari kelas 11 MIPA 6, absen 35. Di sini saya akan membahas tentang bahaya penyalahgunaan nabza atau narkoba di kalangan masyarakat ataupun pelajar. Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota selama bulan Juli 2019 berhasil mengungkap sebanyak 8 kasus. Nah, di kalangan masyarakat ataupun para pelajar ataupun orang dewasa pasti sudah mengenal tentang obat-obat terlarang atau biasa disebut dengan istilah nabza. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah nabza, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Pada mulanya, heroin dan morfin merupakan obat penenang yang sangat bermanfaat di dalam dunia kedokteran. Namun, obat-obatan tersebut disalahgunakan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga penggunaan obat-obat terlarang yang secara berlebihan akan menimbulkan dampak negatif terhadap tubuh penggunanya. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas tentang mengapa sih narkoba itu memiliki dampak atau efek samping yang merugikan bagi tubuh penggunanya, dan bagaimana sih dampaknya terhadap kesehatan. Mari kita bahas. Penyalahgunaan nabza pada kalangan kaum remaja sering dimulai dari kebiasaan merokok, kemudian meningkat pada minum-minuman keras seperti alkohol, hingga pada akhirnya akan meningkat kepada penggunaan narkoba. Dampak dari narkoba sendiri yaitu dapat mengubah pikiran, perasaan penggunanya, dan perilaku penggunanya. Akan tetapi, tidak semuanya narkoba memiliki dampak yang sama. Tentu mereka memiliki perbedaan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas apa sih perbedaan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang pertama, narkotika. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, narkotika yaitu zat yang bisa bikin kesadaran menurun dan juga bisa menghilangkan rasa nyeri dalam tubuh penggunanya. Narkotika itu sendiri berasal dari tanaman, tapi ada juga yang bukan berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika merupakan obat yang dapat mempengaruhi kerja saraf pusat sehingga orang yang menggunakannya akan hiperaktif ataupun tidak mudah lelah. Berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, zat psikotropika digolongkan menjadi 3 golongan. Ada stimulan, depresan atau obat penenang, dan yang terakhir ada halusinogen. Nah, mari kita bahas apa sih yang dimaksud dengan stimulan, depresan, ataupun halusinogen. Yang pertama, stimulan. Stimulan merupakan obat yang dapat membuat organ tubuh kita bekerja lebih cepat, seperti contoh pada otak dan jantung yang terangsang akan bekerja lebih cepat. Contoh stimulan itu ada ekstasi, sabu-sabu, dan juga barbitura. 2. Depresan. Depresan atau obat penenang merupakan obat atau zat yang mempunyai efek menimbulkan depresi. Obat tersebut dapat menyebabkan kurangnya aktivitas fungsional tubuh sehingga membuat penggunanya menjadi tenang dan tertidur. Bahkan penggunanya bisa tidak sadarkan diri akibat meminum obat tersebut. Contoh obat depresan yaitu seperti pil BK, Dumolit, Magadon, dan lain-lain. 3. Halusinogen. Halusinogen merupakan obat atau zat yang dapat membuat penggunanya menjadi halu atau berhayal. Contoh jenis obatnya yaitu ada ganja, marijuana, dan LSD. 3. Zat adiktif. Semua jenis obat atau zat
yang jika dipakai secara terus-menerus akan mengakibatkan kecanduan. Dikarenakan mahalnya harga obat-obatan yang tergolong narkotika dan psikotropika, mendorong para remaja ataupun beberapa masyarakat menggunakan bahan atau zat adiktif lainnya yang sama pengaruhnya dengan narkotika ataupun psikotropika. Contoh, yang pertama ada minuman keras. Minuman keras atau alkohol dalam dunia kedokteran, biasanya alkohol digunakan untuk mensterilkan alat suntik dan alat-alat bedah. Kini alkohol sudah banyak diperdagangkan di banyak pasaran, seperti ada metanol, etanol, dan butanol. Apabila alkohol masuk ke dalam tubuh dengan cara diminum, itu akan menimbulkan keracunan. Sehingga jika alkohol tersebut diminum dengan jumlah yang banyak, itu akan menimbulkan perasaan euforia atau perasaan senang dan bahagia, di mana itu semua hanya bersifat sementara waktu saja. 2. Nikotin. Nikotin sendiri merupakan zat adiktif yang mempengaruhi sistem saraf dan sistem peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Nah, selain itu masih ada banyak lagi dampak penggunaan narkoba ataupun nafza dalam kehidupan kita. Kita sebagai generasi muda adalah menjauhi narkoba, karena kebanyakan penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa ataupun pelajar ataupun di lingkungan masyarakat kini kian meningkat. Penyalahgunaan narkoba ini pun dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Mengapa demikian? Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan bangsa untuk memajukan bangsa dan tanah air Indonesia, semakin hari semakin digerogoti zat-zat adiktif perusak tubuh, hingga akhirnya pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Selain itu, ada beberapa dampak nafza bagi kesehatan tubuh kita, seperti pengguna nafza tersebut ataupun pengguna narkoba itu akan mudah lelah, daya pikir melemah, menjadi pelupa, menjadi dungu, sering berhayal atau berhalusinasi, sering gugup, cemas, gelisah, dan paling buruknya, seseorang yang kecanduan akan narkoba, mereka akan mengalami gangguan kejiwaan seperti depresi, gangguan jiwa berat, tindak kekerasan, dan lain-lain. Nah, setelah kita tahu apa saja dampak penyalahgunaan narkoba baik di lingkungan pelajar ataupun masyarakat, alangkah baiknya kita sebagai generasi muda yang bertanggung jawab harus menghindari hal yang tidak baik untuk diri kita, terutama kita harus menghindari penyalahgunaan narkoba ataupun nafza. Let's save our life, stay away from drugs. Mari selamatkan diri kita dengan menjauhi narkoba.